hari ini kita masih mendengar ada orang-orang yang menjadi korban salah tangkap. Mereka disangka melakukan tindak kejahatan, ditahan, namun kemudian dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Hari ini saya mengundang orang-orang yang menjadi korban salah tangkap, ditahan, menderita, tapi kemudian dibebaskan. Siapa mereka? Mari kita sambut Dedi dan sang istri Nuromah. Makasih ya Dedi ya. Nuromah makasih juga, silakan. Kalau boleh tahu, Dedi umurnya berapa sekarang? Umur saya 34, Pak. 34. Pendidikan terakhir apa? Pendidikan terakhir saya SMP. Pekerjaan? Pengerjaan saya tukang ojek. Tukang ojek. Iya. Istri Anda Nuromah ya? Sudah berapa tahun menikah? Kurang lebih ada 2 tahun, Pak. 2 tahun. Jadi apa betul Dedi baru keluar dari tahanan? Betul, Pak. Kapan keluarnya? Hari Kamis tanggal 30 Juli. 30 Juli barusan ini ya? Iya. Kenapa masuk penjara ya? Mungkin karena saya masuk penjara mungkin karena ngikut pengeroyokan, Pak. Ngikut pengeroyokan mungkin salah tangkap karena harusnya yang disalah tangkap ini si Dodi, malah Dedi yang ditangkap, Pak. Baik, kasus yang menimpa Dedi ini menjadi sorotan masyarakat luas, dipublikasikan juga secara luas oleh media massa karena ada cerita tragis di balik ini. Selain salah tangkap, anak semata wayangnya meninggal justru ketika Dedi berada di dalam tahanan. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Dedi berikut ini. Potret buruk penegakan hukum di Indonesia ternyata masih terus berlangsung. Lagi-lagi korbannya adalah rakyat kecil yang harus menanggung derita seumur hidup. Adalah Dedi, seorang tukang ojek di pusat grosir Cilitan PGC Jakarta Timur, menjadi korban salah tangkap. Tanggal 25 September 2014 merupakan hari sial bagi Dedi. Ia ditangkap dan divonis bersalah atas tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Dedi, yang biasa mangkal dekat PGC, dituduh terlibat melakukan pengeroyokan terhadap seorang supir angkot di PGC hingga tewas dan divonis hukuman 2 tahun penjara. Kan waktu itu saya lagi ngobrol sama Dedi nih pas di sini. Tahu-tahu dari depan, dari arah depan, kiri, samping kanannya Dedi ada polisi. Kamu Dedi ya? Iya. Kamu ikut mukul kan? Terus Dedi bangun, terus kurang jelas juga dia agak berontak gitu, tapi dipaksa masuk ke dalam mobil gitu. Karena Dedi di penjara, praktis Nuromah, sang istri, harus mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga. Setiap hari, ibu satu anak ini mencari uang dengan menjadi tukang ojek, menggantikan suaminya. Satu-satunya tukang ojek perempuan di sini, dia menggantikan suaminya yang kemarin ini tertangkap oleh polisi. Cobaan berat kembali mendera, tak hanya kehilangan kebebasan suaminya, Nuromah juga harus kehilangan anak semata wayangnya, Muhammad Ibrahim, yang meninggal karena kekurangan gizi. Hati aku hancur banget ya, udah anak sakit, anak dari seger sampai anak sakit sampai nempel di ibaratin didiriin aja pun udah nggak bisa. Coba bayangin anak segitu gemuknya, coba siapa yang aduh hancur banget ya Allah. Duit masih bisa dicari tapi kan umur anak cucu kemana nggak bisa Beruntung hakim di tingkat banding memberi Dedi keadilan. Setelah 10 bulan mendekam di balik terali besi, Dedi divonis tidak terbukti bersalah dan bebas. Kini, Dedi dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Dedi, boleh tahu apa sebenarnya yang terjadi sampai kemudian Dedi dituduh ikut dalam pengeroyokan supir angkot sampai meninggal? Sebenarnya sih, Pak, kejadian itu saya tuh sama sekali tidak tahu. Karena kan saya tuh 7:30 itu udah ada di rumah, Pak. Sedangkan kejadian itu saya sama sekali tidak tahu. Jadi Dedi pada saat kejadian berada di rumah.
Sudah pulang. Udah pulang sama anak dan istri saya, Pak. Ada saksi-saksi yang melihat Dedi ada di rumah? Waktu saya ada di rumah, banyak saksi yang melihat saya, Pak. Saya 7:30 itu ada di rumah. Saksi tetangga, teman saya ada, Pak. Lalu kapan persisnya ditangkap polisi? Sekitar seminggu setelah kejadian. Oh, seminggu setelah kejadian. Kemudian saya tanggal 25 ditangkap. Oke. Waktu ditangkap, polisi ini pakai seragam atau Polisi ini berseragam preman, 3 orang. sipil gitu ya? Preman, baju biasa. Iya. Terus waktu ditangkap, mereka bilang apa? Dia bilang, nama kamu Dedi ya? Saya bilang iya. Nah, tanpa basa-basi dia langsung menyeret saya ke dalam mobil tanpa menunjukkan surat penangkapan, Pak. Langsung saya dibawa ke mobil, diajak muter-muter. Muter-muter kemana? Muter-muter ke daerah Jatinegara. Untuk apa muter-muter? Untuk memberikan siapa aja para pelakunya itu, Pak. Tapi saya bilang saya sama sekali tidak tahu sama sekali kejadian ini, peristiwa ini. Apa betul selama diajak muter-muter itu ada tindak kekerasan? Di dalam mobil ada tindak kekerasan beberapa kali buat saya sama polisian di dalam mobil itu. Artinya ketika Anda mengaku Anda adalah salah satu dari pelaku pengeroyokan, karena di berita acara kan Anda mengaku ya akhirnya. Itu karena faktor penyiksaan itu atau memang Anda pada dasarnya ikut terlibat di dalam pengeroyokan itu? Waktu itu saya karena mengaku karena saya dipukulin di dalam mobil itu, Pak. Sedangkan waktu di kantor polisi saya ditendang. Sebelum di BAP itu saya ditendang sama seorang penyidik untuk mengakui pengeroyokan ini. Makanya dengan saya nggak kuat. Sedangkan saya baru kenal hukum gini, makanya saya baru merasakan hukuman begini, Pak. Belum sama sekali tuh saya tidak melakukan apa-apa gitu. Pertama kali Anda mendengar cerita pengeroyokan supir angkot sehingga tewas ini dari siapa? Waktu cerita sih saya cuma dari bibir ke bibir aja, Pak, tahunya. Artinya ada pengeroyokan jam sekitar segini. Makanya kan saya, Pak, pas kejadian itu saya masih ngojek, Pak. Jumatnya itu saya masih ngojek. Sedangkan Jumat siang itu juga ada TKP lah. Kenapa kok pas TKP itu kenapa langsung nggak ditangkap gitu. Nah pas beberapa minggunya baru saya ditangkap tanggal 25 September tanpa surat penangkapan. Baik, pada saat Anda ditangkap, kemudian ditahan, selama proses penahanan dan pengadilan, istri harus berjuang sendiri, Iya. menghidupi anak. Dan bahkan tadi disebutkan menggantikan Anda sebagai supir ojek. Baik, nanti kita akan dengarkan bagaimana pengalaman Nur Rohma mengatasi situasi yang sulit di mana suami ditahan, anak lagi sakit, dan dia harus mencari nafkah sebagai supir ojek. Ikuti terus Ki Candy. Jadi sebagai seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri, Anda harus mikirin suami yang di dalam penjara, anak, kemudian kebutuhan sehari-hari. Iya, Pak. Berapa sih penghasilan sebagai tukang ojek? Jadi, Anda ditangkap polisi karena dituduh ikut dalam pengeroyokan seorang supir angkot sehingga supir angkotnya meninggal. Anda ditangkap tanggal 25 September 2014. Nah, kemudian Anda mulai dalam proses pengadilan itu bulan Desember kalau dari data saya ya. Bulan Desember. Bulan Desember. Disidangkan kasusnya. Iya, disidangkan. Nah, waktu itu apakah Anda didampingi pengacara? Waktu di kantor polisi saya tidak sama sekali didampingi oleh pengacara. Oh, jadi waktu pemeriksaan di kepolisian itu tidak didampingi? Tidak didampingi sama sekali sama pengacara. Berapa hari, 3 hari, nah baru saya ditemukan oleh pengacara Pak Jarod Widodo itu, Pak. Pengacara dari mana ini? Dari kantor polisi. Bayar atau tidak? Gratis, Pak, gitu. Makanya saya tidak memakai pengacara dari kantor polisi. Terus Anda pakai pengacara dari mana? Nah, istri saya tanpa ngasih kabar ke saya, tahu-tahu dia
nyari pengacara dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Jakarta, ke kantor polisi minta tanda tangan saya untuk menjadi pengacara saya. Tapi di kantor polisi itu tidak diperbolehkan gitu Pak sama polisi. Katanya Dedi udah disediain sama pengacara, tapi tetap saja saya tidak memakai untuk pengacara dari kantor polisi. Saya masih memakai pengacara dari LBH Jakarta. Terus diizinkan? Nah, seharinya baru diizinkan dari kantor polisi untuk minta tanda tangan. Waktu itu dalam persidangan, jaksa penuntut umum menuntut Anda berapa tahun? 7 tahun 6 bulan. Kemudian hakim memutuskan? Hakim memutuskan vonis saya 2 tahun. Kalau dari apa yang saya baca, jaksa penuntut umum keberatan dengan hukuman yang dianggap terlalu ringan buat Dedi ya? Iya mungkin. Dari 7 tahun kemudian divonis 2 tahun. 2 tahun, jaksa penuntut umum naik banding. Naik banding. Nah makanya saya ikut banding. Ternyata hasil banding saya tuh menang dan tidak melakukan sama sekali pengeroyokan itu. Jadi di tingkat banding hakim memutuskan bebas. Bebas. Dedi tidak bersalah. Saya tidak bersalah sama sekali. Baik, berapa lama proses dari penangkapan sampai sidang selesai? 2 bulanan selesai persidangan itu Pak. Sampai diputus bebas? Sampai diputus bebas. Mungkin saya dihukum selama ada sekitar 10 bulan, tapi selesai di persidangan sekitar 2 bulan. Jadi total hampir 1 tahun? Enggak, 1 tahun kurang. 1 tahun kurang? 1 tahun kurang. Di dalam tahanan? Di dalam tahanan. Selama proses Anda berjalan dan Anda harus berada di dalam tahanan, bagaimana dengan tanggung jawab Anda sebagai kepala rumah tangga? Mencari nafkah buat istri tidak bisa, mencari nafkah buat anak juga tidak bisa, makanya tanggung jawab saya kurang buat di keluarga saya Pak. Gitu. Pada saat itu Anda tidak bisa ngapa-ngapain ya? Pada saat itu saya sama sekali tidak bisa ngapa-ngapain. Ada uang tabungan mungkin? Sama sekali uang tabungan tidak ada. Tidak punya uang tabungan? Tidak punya uang tabungan. Ada bantuan dari keluarga, orang tua? Mungkin dari keluarga ada, mungkin sekitar kasih berapa, paling buat jajan anak aja sama istri. Nah, dari cerita tadi, istri Anda, Nurohma, yang hari ini juga hadir, itu mengambil alih tanggung jawab utama ya. Dan di situ disebutkan jadi tukang ojek juga. Emang bisa naik motor? Bisa. Punya SIM? SIM belum ada. Tapi kalau saya nggak ngojek, anak jajan dari mana? Sejak dulu bisa naik motor? Bisa. Tapi tidak punya SIM? Belum punya. Tapi nekat tetap jadi tukang ojek? Iya, nekat. Nggak takut nanti ditahan polisi gara-gara tidak punya SIM? Kalau masalah takut pasti ada Pak, tapi kalau saya nggak ngojek buat anak saya, buat makan, buat kebutuhan anak saya, kayak gitu. Tidak takut risiko? Pekerjaan, supir ojek itu kan penuh risiko ya, membonceng atau membawa orang-orang yang tidak dikenal. Waktu itu minta izin suami dulu atau? Minta izin sama suami. Suami izinkan? Ya. Anda nggak takut istri Anda dengan risiko sebagai tukang ojek? Ya mungkin sih takut Pak, tapi masalah buat bawa sewa yang jauh-jauh mungkin saya larang. Mungkin yang deket-deket aja, misalnya kayak ke arah Cilitan atau enggak ke Halim gitu aja. Kalau yang jauh-jauh mungkin dilempar ke temennya dia Pak gitu. Kalau yang jauh-jauh mungkin saya larang, nggak boleh gitu. Yang penting pulang tepat waktu, kalau misalkan anak lagi butuh cepat-cepat pulang gitu Pak. Berapa lama ngojek? Ya itu selama Dedi ditangkap. Hampir 1 tahun itu? Iya, enggak 10 bulan. 10 bulan ngojek? Bagaimana reaksi orang tua atau mertua ketika lihat menantu atau anaknya ngojek? Ya, orang tua sama mertua emang nggak ngizinin Pak. Nggak ngizinin buat saya ini ngojek apa. Tapi sayanya aja yang masih minta izin buat ngojek, buat usaha buat anak saya, buat makan usaha. Dia juga di dalam kayak gitu. Jadi sebagai seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri, Anda harus mikirin suami yang di dalam penjara, anak, kemudian kebutuhan sehari-hari. Iya Pak. Berapa sih penghasilan sebagai tukang ojek? Ya paling 40-50 ribu Pak. Sehari? Iya. Nanti dipotong bensin macam-macam Iya. itu ya. Dari
pekerjaan sebagai tukang ojek, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau masih ada anak dari jam 12 siang, paling jam 3, jam 4 udah pulang. Kalau anak nelpon apa minta pulang, saya pulang. Baik, menarik untuk mengikuti perjalanan hidup pasangan suami istri di mana Dedi ditangkap dengan tuduhan pengeroyokan seorang supir angkot sampai meninggal dan istri harus menggantikan fungsi dan peran kepala rumah tangga, kepala keluarga dengan menggantikan pekerjaan Anda. Motornya pakai motor Anda? Motor saya, Pak. Itu motor pribadi? Iya. Baik, nanti kita akan dengarkan cerita pada saat Dedi di dalam tahanan dan sang istri harus berjuang. Pada saat itu tragisnya anak sematawayang harus meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Ikuti terus Kick Andy. Ketika Baim meninggal, itu bapaknya kan belum tahu. Bagaimana cara menyampaikan kepada bapaknya bahwa Baim udah nggak ada? Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan topik kita kali ini mengenai orang-orang yang menjadi korban salah tangkap. Di antaranya ada Dedi, seorang tukang ojek yang ditangkap dengan tuduhan melakukan pengeroyokan seorang supir angkot hingga tewas. Anda berdua dikaruniai seorang putra, anak laki-laki. Namanya siapa? Muhammad Ibrahim, Baim. Baim. Nah, ketika Dedi masih di dalam, Baim meninggal, pergi untuk selama-lamanya. Mungkin Nuromah bisa cerita apa yang terjadi pada Baim waktu itu. Tanggal 25 Dedi ditangkap. Emang Baim udah nguring, udah nggak ini. Jam 2 siang Baim setip. Saya datang ke PGC nyariin dia, kagak ada nyariin dia, katanya dia ditangkap sama buser. Udah itu ya saya nyari dia ke Polres Jatinegara, nggak ada. Sampai Oktober Baim masuk ke rumah sakit DBD pertama, demam berdarah. Habis demam berdarah seminggu pulang, nanyain bapaknya, "Mah, Endi mana sih? Mah, Dedi kemana?" Umur berapa Baim? 3 tahun 4 bulan. Nanyain bapaknya? Nanyain bapaknya. Bapak, Dedi kemana, Mak? Dedi lagi kerja, saya bilang gitu, lagi kerja nyari duit buat Baim. Ya udah, nggak nanya, sakit tuh. Sakit, setiap persidangan Dedi saya ajak, besuk saya ajak. Terakhir kemarin Januari 2015 tanggal 25 si Baim meninggal. Itu bulan keberapa ayahnya di dalam tahanan? 4 bulanan ayahnya di dalam. Saya dengar hubungan Baim dan ayahnya dekat sekali. Emang kalau kemana-mana emang Baim juga tahu kalau 7:30 bapaknya udah pulang, nungguin di depan rumah, ngajak jalan dulu, main kemana aja kayak gitu. Sedekat apa Anda sama Baim? Tuh Baim setiap pagi selalu sama saya, Pak. Mandi sama saya, makan sama saya, terus tidur pun sama saya. Dia kalau malam gitu, kalau belum ada saya tuh dia belum mau tidur. Apa saya pulang ojek 7:30 malam, saya ajak muter-muter, baru dia tidur. Dan dia tidur baru saya ikut tidur juga gitu, Pak. Jadi selama bapaknya ada di dalam tahanan, bagaimana menjelaskan ke Baim? Ya ngejelasin ke Baim ya paling ya ayah kerja lagi usaha buat Baim, buat sekolah, buat ngaji kayak gitu. Tapi ketika Baim akhirnya diajak besuk juga, apa komentarnya lihat bapaknya? Seneng ngelihat bapaknya mau makan banyak. Biasanya nggak mau makan, jarang makannya juga itu. Pas ketemu bapaknya seneng, ya dia buat makan tuh banyak. Sesudah 4 bulan, apa yang terjadi? Kok sampai Baim akhirnya meninggal? Baim kekurangan gizi. Kekurangan gizi? Iya.
Ya sedangkan juga dia Pak batin juga kok bapaknya kok selama 10 bulan tuh nggak di sampingnya gitu Pak. Sedangkan selama dia hidup tuh bapaknya selalu ada. Nah pas selama 10 bulan pas dia ulang tahun lah tanggal 26 nggak ada di sampingnya gitu. Makanya dia tuh ada batinan juga, sakit juga gitu Pak. Ya terutama batin lah dia, karena kan dia lebih dekat sama saya kan. Pas ulang tahun, acara ini selalu ada di samping dia gitu, ayahnya gitu. Nah, dia batin sama sakit kurang gigi gitu Pak. Ketika Baim meninggal, itu bapaknya kan belum tahu. Bagaimana cara menyampaikan kepada bapaknya bahwa Baim udah nggak ada? Ya itu pengacara saya yang ngasih tahu. Bagaimana reaksi pertama ketika tahu Baim meninggal? Apa yang Anda lakukan? Mendengar gitu langsung saya cuman bisanya bersedih aja. Kenapa kok dia meninggal, saya nggak ada di sampingnya dia gitu Pak, tanpa melihat muka anak sendiri. Anda ikut dalam pemakaman Baim? Waktu saya di persidangan mungkin saya ngeliat di pemakaman cuman hari Senin doang Pak. Pas saya sidang minta tunda. Pada saat penguburan Anda di mana? Saya waktu di penguburan kan masih sidang. Masih sidang. Tidak minta izin untuk ikut dalam pemakaman itu? Itu tidak dapat izin Pak dari. Tidak diizinkan? Iya. Cuman Saya ngeliat di pemakaman. Jadi pada saat Anda meninggal Anda tidak diizinkan untuk ikut ke pemakaman? Kagak. Jadi saya cuma ngeliat hari Senin saya sidang di pemakaman aja ngeliatnya. Kalau buat ngeliat anak dimandiin sampai dikuburinnya saya sama sekali nggak ngeliat. Tentu tidak mudah ya bagi seorang ayah tidak sempat menghadiri pemakaman anaknya. Iya. Dan hanya boleh atau diizinkan melihat sekilas makam Baim ketika semuanya sudah selesai. Ya, di sini ada Bung Romi, pengacara atau pembela dari Dedi. Apa sebenarnya yang terjadi pada kasus Dedi ini dari kacamata hukum? Yang pertama kita lihat bahwa pada malam itu terjadi sekitar pukul 20 sampai dengan seterusnya itu ada banyak pelaku yang melakukan pengeroyokan berdasarkan informasi yang kita ketahui. Nah, persoalannya adalah tidak ada polisi yang menangkap pelaku pada saat itu, ya pada saat kejadian ataupun sesaat setelah menjelang selesainya kejadian itu. Ya ini yang pertama kita catat bahwa tidak ada pihak kepolisian dalam hal ini, keamanan apapun tidak ada yang menangkap para pelakunya. Ya, pelaku diperkirakan jumlahnya lebih dari 8 atau belasan orang. Bahkan pihak-pihak yang tidak tahu menahu pun ikut-ikutan. Karena itu terjadi di jalanan umum. Ya, di depan PGC seterusnya sampai daerah arah mau ke Cawang itu. Itu terjadi di depan umum. Ini persoalan pertama yang kita lihat, kita catat. Ini kasus rebutan penumpang katanya ya? Awalnya rebutan penumpang. Oke. Nah, terus? Kemudian berkembang, kemudian korban ini bawa senjata tajam, nah, lantas pihak lawannya meneriakin copet. Akhirnya semua orang ikut-ikutan. 2 hari kemudian setelah peristiwa, pihak polisian melakukan olah TKP di depan PGC tempat Dedi biasa mangkal, ngojek. Ya, kemudian setelah olah TKP, para pelaku-pelaku yang sebenarnya yang diduga melakukan ini itu kabur semua. Jadi tidak ada satupun. Tidak ada, yang tidak ada satupun. Gitu. Ya satu-satunya Dedi akhirnya yang diambil. Sementara Dedi karena merasa tidak bersalah, tidak melakukan tuduhan tersebut, ya dia tetap datang seperti biasa, tetap mengojek, ya karena memang dia tidak bersalah. Sementara setelah 2 hari kejadian, itu para pelaku kabur semua. Dia karena nggak bersalah, dia tetap mangkal. Nah hari kelima setelah peristiwa, Dedi dihadapkan oleh mobil Avanza yang datang, kemudian 3 orang turun tanpa ada surat perintah penangkapan, itu memaksa menseret dia ke dalam mobil. Ya, dan di situ di dalam mobil dia dipaksa untuk melakukan pengakuan. Peristiwa itu. Ya, dan kemudian menyebutkan siapa saja pelaku lainnya. Di sini jelas sudah merupakan satu pelanggaran gitu. Ya karena kan kita biasa tahulah
Memang ini udah menjadi ketentuan di internasional. Saya kira hal yang universal bahwa setiap orang kan berhak untuk diam pada saat ini. The right to remain silent itu. Nah itu juga sebenarnya sudah diakui secara universal, tapi itu tidak dilakukan. Nah kemudian sampai di polisi, dia dipaksa untuk mengakui. Dia sudah mengatakan dia tidak melakukan apa-apa terkait hal yang dituduhkan. Tapi yang dia dihadapkan dengan tendangan di bahunya dan dalam keadaan kondisi tertekan secara psikis. Nah, hal yang ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi karena ini melanggar hak setiap orang untuk ketika tidak ada pelaku yang tertangkap tangan, maka konsekuensinya harus ada proses penyidikan. Penyidikan dari pihak penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti apa sih yang mendukung, yang rasional, ya, yang bisa mengarahkan siapa pelaku yang melakukan. Nah ini tidak ada. Jadi di sini Dedi adalah satu-satunya orang yang ditangkap. Betul. Dan disangkakan sebagai salah satu pelaku. Betul. Di pengadilan hal-hal apa yang terlihat janggal dari tuduhan atau sangkaan terhadap Dedi? Hanya ada satu saksi, ya, yang berani mengatakan bahwa dia adalah pelakunya. Namun itu pun hal kesaksian tersebut sangat meragukan kebenarannya. Kebenarannya sangat meragukan oleh karena saksi tersebut diperiksa ya pada hari yang sama dia ditangkap. Gitu. Itu memberikan kesimpulan bagi kita bahwa tidak ada alat bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk menangkap Dedi. Gitu. Kemudian hasil dari putusan pengadilan tinggi jelas mengatakan bahwa kesaksian tersebut tidak bisa dibenarkan atau dikuatkan oleh karena itu saling bertentangan dengan kesaksian yang lain, ya, terutama kesaksian dari pihak kepolisian. Sehingga putusan ini bebas. Baik. Ketika putusan ini bebas, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap matinya? M. Ronald, supir angkot M06. Sampai sekarang semua yang disangka melakukan pengeroyokan tidak ada. Tidak ada yang ditangkap? Tidak ada yang belum ada. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Baik, terima kasih. Saya dengar-dengar Dedi mau melakukan tuntutan balik kepada pihak kepolisian, apa betul? Mungkin karena Pak Romi yang lebih tahu, makanya semua tuntutan ini mungkin Pak Romi yang lebih tahu. Ada rencana menuntut balik pihak kepolisian? Kita memang LBH mempunyai agenda untuk itu. Dalam hal ini kita menginginkan adanya perubahan kebijakan dari pihak kepolisian agar lebih ketat lagi, agar mencegah adanya kasus-kasus salah tangkap ke depan, gitu. Dan mencegah tentang adanya seperangkat aturan tentang aturan anti penyiksaan. Dan kita berharap sebenarnya ada peraturan Mahkamah Agung yang mencegah tindakan-tindakan penyiksaan, gitu. Karena kalau kita pelajari dari beberapa kasus sebelumnya, seringkali kasus salah tangkap, pihak yang dikenakan salah tangkap itu pasti dia akan mengatakan kebenaran bahwa dia tidak melakukan hal itu, namun dia dipaksa. Reaksinya dia akan dipaksa, ditekan untuk melakukan itu, untuk tetap menandatangani BAP yang dipaksakan itu. Dan ini yang kita inginkan agar dari Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ya, yang bisa mencegah ini dan membatalkan produk hukum yang memang cacat hukum karena ada penyiksaan. Jadi itu yang menjadi harapan Anda dan teman-teman juga Dedi ya di sini. Ya. Baik, terima kasih. Setelah Anda dibebaskan, sekarang ngapain? Ya mungkin saya di rumah aja Pak, belum beraktivitas. Mungkin saya bulan besok mungkin menggantikan posisi mertua saya sebagai security perumahan. Tidak lagi jadi supir ojek? Kagak Pak. Kenapa? Ya mungkin ada trauma lah mungkin buat ngojek lagi. Baik, semoga harapan itu bisa terwujud ya. Amin Pak. Terima kasih. Dedi, Nur Roma. Ya. Salah satu korban salah tangkap juga sudah hadir di acara ini, Samsul Arifin. Ya, Samsul, terima kasih banyak.
sudah mau hadir di acara ini. Silakan duduk. Anda berasal dari mana? Dari Surabaya. Surabaya. Pekerjaan apa? Dulunya di mebel. Dulunya di mebel. Mebel. Apa? Pengrajin mebel. Pembuat seperti lemari, Iya. kursi, meja, tempat tidur, sama partisi. Sekarang pekerjaannya? Sekarang ya kadang kerja, kadang enggak. Oke, kalau kerja apa? Kerja kadang di proyek, kadang di mebel Mas Yan. Oke. Proyek itu bangunan? Iya, bangunan. Apa betul Anda pernah ditangkap dan kemudian ditahan, divonis ketika mencuri 2 bungkus rokok? Iya. Masuk penjara berapa lama itu? Waktu itu 6 bulan 5 hari karena dapat potongan 25 hari. Gara-gara 2 bungkus rokok? Iya. Rokok apa ini sebenarnya? Apa hebatnya rokok ini sampai Anda harus 6 bulan lebih berada dalam penjara? Itu waktu itu saudara kehilangan 2 bungkus rokok, tetapi dia tidak melaporkan kejadian. Lalu siapa yang melapor sampai Anda ditangkap? 3 hari setelah kejadian, datang 2 anggota pakaian preman dari Polwiltabes Surabaya waktu itu. Nah, waktu itu saya mau tidur, ditangkap atas tuduhan mencuri rokok. Nah, sebentar, nanti cerita. Selain rokok, Anda juga ditangkap lagi karena dituduh mencuri pesawat televisi. Iya. Anda hobinya ditangkap ya. Baik. Yang menarik dalam kasus pencurian 2 bungkus rokok dan 1 televisi itu, Anda sampai hari ini merasa bahwa Anda tidak bersalah? Saya tidak merasa bersalah. Baik, nanti kita akan lanjutkan apa yang terjadi pada kehidupan Samsul sampai ditangkap 2 kali untuk hal yang dia rasakan tidak dia lakukan. Tapi sebelum itu kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Pagi belum sarapan udah kena tendangan. Mungkin itu sarapannya. Iya. Samsul, Anda 2 kali mengalami persoalan, disangka mencuri 2 bungkus rokok, Ya. kemudian 1 pesawat televisi. Ya. Waktu ditangkap polisi, tuduhannya persisnya apa? Mencuri 2 bungkus rokok. Oke. Terus Anda tidak jelaskan dari mana sampai kemudian polisi menganggap Anda adalah pelaku dari pencurian itu? Waktu itu saya ditangkap, kemudian diajak naik motor sambil kepala ditutup helm, diajak keliling, disuruh mengaku kalau Kepala saya... ditutup helm kan bener, plek. Iya, tapi kebalik helmnya. Oh, helmnya terbalik? Iya, kebalik helmnya. Tunggu dulu, saya mau bayangkan pakai helm terbalik dulu. Oh, gelap gulita ya? Iya, Jadi Anda nggak bisa lihat jalanan? nggak bisa lihat. Kenapa helmnya dibalik? Memang mulai dari awal, mulai pertama kali saya ditangkap, sampai selama 5 hari saya diajak keliling itu, habis itu hampir subuh saya ditaruh di sel. Oh, jadi setelah subuh dimasukkan ke sel. Kemudian siang saya diajak keluar lagi pakai mobil, tapi keadaan mata diisolasi. Mata diisolasi? Di mata tutup lakban warna hitam itu. Oke. Alasannya apa Anda ditutup matanya? Ya, saya sendiri juga nggak tahu. Nggak tanya? Nggak. Nggak berani ya? Mikir selamat aja udah untung ya. Sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu kisah tentang Syamsul Arifin berikut ini.
Nasib apes atau sedang sial, itu mungkin yang pernah dialami Samsul Arifin. Pemuda kelahiran Surabaya 1990 ini pernah masuk bui hingga 2 kali. Apa daya, sudah kehilangan kebebasan karena masuk bui, ia juga mengalami penyiksaan fisik. Bahkan, akibat peristiwa itu, Samsul terpaksa batal melangsungkan pernikahan dengan gadis idamannya karena ia ditangkap polisi beberapa hari sebelum hari pernikahannya. Kisah bermula pada Juli 2009. Ia ditangkap polisi atas kasus pencurian 2 bungkus rokok dan dipaksa mengakui perbuatannya. Samsul mengaku terpaksa mengakui perbuatan itu karena tidak tahan dengan penyiksaan saat diperiksa petugas. Pada kasus tersebut, Samsul diganjar 7 bulan kurungan penjara. 8 Februari 2011, ia kembali ditangkap atas kasus pencurian sebuah televisi. Setelah 5 bulan ditahan Polda Jatim dan melewati 21 kali persidangan, akhirnya ia dibebaskan karena kurangnya alat bukti. Waktu itu saya lembur sampai jam kurang lebih jam 11 malam. Waktu itu saya nggak mobil, dia mau tidur di dalam mobil, habis lepas celana, dia pakai autan, langsung masuk mobil, tiba-tiba polisi dari arah sana langsung mengambil dia, langsung pakai pistol itu. Samsul merasa dirinya telah menjadi korban salah tangkap. Ia mengaku sewaktu ditahan selalu mendapat penyiksaan fisik agar mengaku. Hingga sekarang ia menderita lebam permanen di wajah, penglihatan mata kiri berkurang, dan sakit di bagian lutut. Merasa diperlakukan tidak adil, Samsul berupaya mencari keadilan dengan meminta bantuan dari beberapa lembaga bantuan hukum. Keinginan Samsul pertama soal rehabilitasi nama baik ya, dalam konteks kasus yang dia alami karena memang di pengadilan dia divonis tidak bersalah. Nah, kemudian dia juga menginginkan ada proses ganti rugi karena dia juga mengalami proses penyiksaan dan sebagainya. Samsul juga ketika berdiskusi dengan kami juga menginginkan ada upaya untuk melakukan tuntutan balik kepada pihak kepolisian yang telah melakukan penyiksaan terhadap dirinya. Seorang Samsul ini tidak mendapatkan keadilan sampai detik ini. Jangankan ganti rugi, secara fisik dia cacat. Karena pada saat itu digebukin, dirungkut industri namanya SIR di masjid sebelum dibawa ke Polda pada saat itu. Kini Samsul hanya bisa menunggu dan berdoa agar kasus salah tangkap yang menimpa dirinya bisa diusut tuntas dan bisa mengembalikan nama baiknya. Dari cerita atau berita yang saya baca, selama proses tadi diajak jalan-jalan kemudian diperiksa, itu Anda juga mengalami penyiksaan? Selama kurang lebih 5 hari, Senin malam, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya baru mengakui karena udah istilahnya selama sekian hari pagi belum sarapan udah kena tendangan. Mungkin itu sarapannya. Iya. Terus habis itu malam sekitar jam setengah 10 orang enak-enaknya tidur nggak bisa tidur dikasih lagi. Anda menceritakan perasaan duka Anda dengan gaya Anda jadi semua pikir lucu ini. Padahal saya yakin pasti saat itu tidak lucu sama sekali ya. Waktu itu memang saya gini, nggak tahu pagi, nggak tahu sore, nggak tahu siang, nggak tahu malam, tengah malam pun hampir subuh pun saya dibangunkan. Nah, di situ setiap kali ada anggota polisi habis mabuk kita sudah dijadikan bola. Jadi Anda mengalami penyiksaan berkali-kali? Berkali-kali. Hanya gara-gara 2 bungkus rokok tadi? Mahal sekali nih rokok ya. Akhirnya kan Anda di BAP mengakui bahwa Anda memang bersalah. Tapi Anda tadi baru mengaku bahwa itu karena terpaksa. Tidak tahan lagi? Tidak tahan lagi karena berhari-hari dianiaya, kemudian dari pihak penyidik sendiri membujuk orang tua, udah Bu,
ini kalau anak ibu bisa ini paling 2 bulan udah keluar. Kalau Biar nggak mengaku, lama-lama. kalau mau mengaku. tanda tangan BAP. Ya. Nah, akhirnya ibu saya percaya dengan omongan penyidik. Akhirnya udah kamu mengaku aja biar proses kamu nggak lama. Akhirnya saya menuruti kata orang tua. Di pengadilan Anda divonis berapa tadi? Divonis 7 bulan. Anda menjalaninya berapa bulan? 6 bulan 5 hari. Terus bebas? Bebas. Tidak dibebaskan tapi memang waktunya untuk keluar. Bebas. Tapi sampai hari ini Anda berani bersumpah bahwa Anda tidak mencuri 2 bungkus rokok Saya itu? berani bersumpah, bahkan saksinya pun masih ada sampai sekarang. Saksi apa? Saksi waktu kejadian saya lagi tidur, dan kemudian saksi tetangga-tetangga kos itu juga tahu bahwa waktu itu saya posisi capek pulang kerja, mulai jam 4 sore tidur sampai bangun jam 10 malam. Jadi ada alibi ya, Ada bahwa pada malam kejadian pencurian 2 rokok itu. Tapi kasus kedua menarik juga, Anda dituduh mencuri 1 pesawat TV milik tetangga. Iya. Bagaimana peristiwanya dan apa yang terjadi pada Syamsul, tentu semua kita ingin tahu. Tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Akhirnya saya diberdirikan. Diambillah 1 buah kayu balok, dipukulkan di sini sampai retak sampai sekarang. Samsul, 1 tahun setelah Anda bebas, Anda kena lagi kasus, yaitu dituduh atau disangka mencuri pesawat televisi tetangga. Iya. Bisa cerita bagaimana sampai Anda bisa dituduh? Atau kejadiannya dulu, yang kehilangan pesawat televisi itu siapa? Yang kehilangan pesawat televisi itu namanya Sugianto. Kalau rumah saya kan Mejoyo Gang 2 nomor 27. Nah, sedangkan korban ini nomor 23. Timur saya gitu. Nah, waktu kejadian itu posisi saya sedang mancing di daerah tambak atau kolam pemancingan ikan, nama daerahnya itu Kelurahan Keputih gitu. Artinya apa? Jauh atau dekat dari Sekitar TKP? 20 kilo lebih dari TKP. Cukup jauh. Cukup jauh. Jadi ini rumah orang itu dimasukin pencuri. Masukin pencuri. Terus? Nah, waktu itu kan saya kan berangkat jam 8 pagi, pulang nyampe rumah setengah 5. Habis pulang itu bersihkan ikan sampai hampir maghrib gitu. Nah, terus? Waktu itu nggak ada kabar dari tetangga kanan kiri kalau ada kehilangan televisi, nggak ada. Sampai hampir waktu kejadian pun nggak ada yang kehilangan, sampai 1 minggu 2 minggu nggak ada. Nah, kemudian pada saat tanggal 8 saya mau berangkat kerja. Waktu itu jam 7 kurang seperempat pagi. Saya menunggu teman saya karena waktu itu kerjanya kan agak jauh di daerah Tropodo. Di situ kan ada industri mebel. Nah, terus di situ saya mau berangkat pagi, duduk-duduk sambil menunggu teman saya SMS-an. Nah, tiba-tiba ada 2 anggota polisi yang bernama Idiuda L sama Bribtu Gatot Mulyono. Nah, waktu itu saya tanya, kamu Samsul? Bukan. Kenapa bilang bukan? Karena saya tidak kenal. Dan saya jawab bukan. Terus kemudian dia mengucapkan kata-kata kotor. Nah, akhirnya saya dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa naik dengan ancaman akan ditembak di tempat kalau nggak nuruti. Naik mobil? Naik motor. Oke. Dengan ancaman? Ditembak tempat kalau nggak mau ikut. Dibawa di masjid. Oh, di masjid. Nah, kebetulan di daerah industri kan ada masjid yang mau dibongkar waktu itu, mau dirobohkan karena dipindah. Masjid yang lama didirikan pabrik itu. Oh, dibawa ke masjid yang tidak terpakai? Yang tidak terpakai. Terus? Di sana sambil tangan diborgol di belakang, kemudian saya posisi tidur. Nah, itu kepala diinjak. Kamu jual di mana TV-nya? TV apa?
Kamu jual di mana TV-nya? TV apa? Kamu mau seperti diperlakukan binatang apa manusia? Loh, saya manusia. Nah, terus habis itu cepat kamu ngaku. Kamu jual di mana TV-nya? TV apa? Saya jawab gitu. Karena saya nggak merasa mencuri. Nah, terus sampai gitu akhirnya saya diberdirikan. Diambillah satu buah kayu balok, dipukulkan di sini sampai retak sampai sekarang. Jadi kenapa polisi yakin bahwa Anda lah yang mencuri? Ada yang melaporkan? Laporan itu ada tapi samar. Polisinya sendiri itu tidak tahu barang buktinya. Kejadiannya pun nggak ada. Itu dia asal. Istilahnya itu mungkin karena dikejar target dari atasannya untuk sebanyak-banyaknya menangkap pencuri atau terserah gimana ya kan. Mungkin dia mencari sasaran yang salah. Jadi dia tidak tahu TV apa, merek TV apa, merek apa nggak tahu. Dia nggak membawa surat laporan, nggak ada. Akhir dari ancaman-ancaman tadi apa? Setelah saya disiksa, karena saya bingung waktu itu, saya ngomong, TV-nya ada di rumah, mereknya Polytron. Anda ngaku? Saya ngomong seperti itu supaya di rumah itu tahu bahwa saya sekarang posisi diamankan oleh polisi. Oh, waktu Anda dijemput tadi tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oh, karena itu Anda takut ya? Ya. Jadi Anda pura-pura bilang bahwa TV-nya ada di rumah? Di rumah. Supaya dibawa ke rumah, orang rumah akhirnya tahu bahwa Anda sedang dalam proses itu? Waktu itu saya tidak dibawa ke rumah, tapi anggota itu meluncur ke rumah. Oh. Nah, ke rumah, nanya-nanya sama saudara saya, akhirnya dibantah. Itu kerdusnya masih ada itu, notanya masih ada. TV yang di rumah, Ya, Polytron rumah. itu? Ya, Polytron itu. Oh, jadi Anda tahu bahwa itu sebenarnya TV beli. Ada nota. Dan ukurannya pun 17 in yang di rumah. Yang hilang? Yang hilang 21 in. Nah, tapi kan polisi kan percaya waktu itu. Berarti kan anggota juga nggak tahu TV apa yang dicuri, ukurannya apa, merek apa, nggak tahu. Setelah itu, dua anggota ini kembali lagi ke masjid yang kosong tadi. Ternyata dia salah sasaran. Saya diajar habis-habisan. Mata disolasi, kepala tutup kresek, dicekek. Jadi Anda juga mengalami penyiksaan? Penyiksaan. Tapi akhirnya Anda menandatangani berita acara juga? Enggak. Terus? Tanda tangan dipalsukan. Oh, jadi Anda tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan? Cuma saya penandatangan surat penangkapan, ya benar bahwa saya tangkap tanggal sekian. Nah, di BAP itu dipalsukan sebagian yang pengakuan pencurian bahwa iya saya mencuri itu dipalsukan sama anggota. Anda akhirnya tapi masuk ke sidang pengadilan kan? Sidang pengadilan. Di sidang pengadilan, siapa yang membela Anda? Waktu itu Haryanto. Oke. Nah, Bapak Haryanto. Nah, kalau dilihat gini, vonis akhir dari pengadilan itu adalah Anda dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Iya. Padahal itu sudah berapa lama Anda ditahan? 150 hari. 5 bulan? 5 bulan. 5 bulan di dalam tahanan. Ketika pengadilan akhir atau hakim di pengadilan akhirnya membebaskan Anda dari semua tuduhan, fakta-fakta yang terungkap di pengadilan apa? Yang membuat Anda kemudian dianggap tidak bersalah? Fakta-fakta dari saksi yang diajukan polisi. Saksi yang di BAP itu ada 2 saksi. Dia tidak tahu kejadian. Dan dia juga tidak pernah diperiksa di Polda Jatim. Tetapi BAP itu ada. Dan saksi tidak pernah tanda tangan BAP, tapi BAP itu ditandatangani atas nama saksi. Itu terungkap di pengadilan? Terungkap di pengadilan. Barang bukti yang dijadikan alat itu adalah obeng untuk mencongkel itu. Tetapi obeng ini baru. Kalau bekas buat mencongkel kan otomatis luka. Ada goresan. Ada goresan. Ini baru, mulus malah. Terus ada jaket tadi? Nah, kemudian jaket itu saya nggak mempunyai jaket. Bahkan motor saya itu nggak punya. Jadi ada saksi yang mengatakan bahwa pencurinya itu pakai jaket. Pakai jaket, bawa sepeda motor Supra hitam, badannya agak tinggi besar. Motor nggak punya, jaket nggak punya waktu itu. Motor nggak punya, jaket nggak punya. Dari pengakuan Anda di berita acara pemeriksaan waktu itu, Anda naik motor atau? Itu atau TV-nya dibawa pakai motor? Enggak, di BAP itu, BAP versinya polisi itu TV-nya saya bawa, saya potong kayak gini, ya kan.
Padahal pengakuan saksi dinaikkan sepeda motor. Oh, jadi banyak yang nggak klop. Itu yang membuat hakim lebih yakin bahwa Anda memang tidak bersalah. Baik, jadi singkatnya di pengadilan semua persangkaan itu tidak terbukti, mentah. Saat ini di studio juga ada Dr. M. Nasir dari Kompolnas yang mungkin bisa memberikan perspektif tentang apa yang dialami oleh Syamsul dan juga Dedi. Pak Nasir, kalau ada orang yang disangka melakukan tindak kejahatan, kemudian dalam proses penangkapan itu apa hak-hak yang harus dijaga, dilindungi, atau disadari oleh tersangka ini? Sebetulnya dalam pasal 1 ayat 14 KUHP itu dinyatakan bahwa penangkapan itu harus didahului oleh adanya bukti permulaan yang cukup. Pada kasus Dedi maupun pada kasus Syamsul, bukti permulaan yang cukup itu memang kelihatannya meragukan. Seharusnya prosedur penangkapan seperti apa sih? Penangkapan itu adalah bagian daripada disebut sebagai upaya paksa. Bisa dilakukan oleh polisi. Polisi memang memiliki kewenangan untuk itu. Tetapi itu harus ada bukti permulaan yang cukup. Tidak bisa seperti kasus Dedi tadi itu sama sekali mengada-ngada, tidak ada bukti permulaan, saksinya lemah dan sebagainya. Nah, tentu Bung Endi, kesempatan ini saya akan gunakan untuk menyampaikan bahwa kasus salah tangkap ini hanya bisa kita kurangi bila kita melakukan 3 hal. Yang pertama adalah tidak bisa sekedar mempercayai hasil-hasil pemeriksaan terhadap manusia saja. Karena manusia ini banyak bohongnya. Dan seringkali polisi tidak mampu mendeteksi mana yang bohong, mana yang benar. Oleh karena itu perlu bantuan penelusuran yang lebih bersifat ilmiah. Jadi scientific crime investigation itu harus jalan. Kemudian yang kedua, saya kira ini penting, peningkatan kapasitas penyidik. Kita butuh reformasi yang menyeluruh terhadap penyidik kita ini. Artinya tidak boleh lagi ada penyidik yang sekedar memenuhi target organisasi, Pak. Pada pembunuhan itu pengamatan kami, kalau ada orang pembunuhan, ada mati secara kasus kejahatan seperti ini, itu polisi harus cari sampai dapat pembunuhnya. Nah, dalam artian harus dapat pembunuhnya ini. Seringkali mencari pembunuh-pembunuh seperti Dedi tadi itu. Kalau ada seperti itu harus dihukum penyidiknya. Saya kira itu, Pak. Seperti itu. Iya. Jadi apa usul Anda agar kasus salah tangkap ini paling tidak berkurang? Karena kalau kita harapkan tidak ada sama sekali mungkin tidak mungkin ya. Jadi apa usul Anda agar kasus salah tangkap ini bisa berkurang? Yang pertama, Pak, menghadirkan penasihat hukum, advokat pada pemeriksaan tindak pidana seperti ini. Pasal 54 dan sampai pasal 56 KUHP sebetulnya sudah menulis, mencatat soal itu, Pak, bahwa perlu didampingi oleh penasihat hukum. Yang kedua, saya kira ya tadi itu, Pak, peningkatan kapasitas penyidik, tentu kapasitas dalam rangka profesionalisme dan integritas mereka. Dan yang ketiga, saya kira memang pengawasan harus kuat, harus ketat terhadap proses-proses penyidikan. Terima kasih Pak Nasir. Baik, sekarang setelah semua peristiwa itu terjadi, apapun juga katanya di balik satu peristiwa ada hikmah yang bisa dipetik. Kalaupun ada hikmah yang Anda petik, apa itu? Kalau hikmahnya mungkin pengalaman, Pak. Yang dulunya saya nggak tahu sama sekali apa itu hukum pidana, apa itu hukum, ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang udah mengerti, gitu. Meskipun nggak semuanya. Bahkan Anda aktif ya
Aktif dalam di aktivis malah. perjuangan untuk menegakkan hukum. Baik, apa rencana hidup ke depan? Mencari kehidupan yang lebih baik lagi supaya nggak ada musibah atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Baik, Samsul, mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada diri Anda. Anda bisa bangkit, kemudian melihat hal positif dalam hidup Anda ya. Kita doakan semua untuk Samsul, semoga tidak terjadi lagi. Hidupnya akan lebih baik dan bermanfaat, baik bagi keluarga dan juga untuk lingkungan ya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini ada satu pertunjukan yang menarik di Kick Andy Show. Apa itu? Saya akan segera kembali. Di ujung acara ini, Kick Andy Show akan menampilkan satu atraksi yang menarik yang akan ditampilkan dan disaksikan oleh kita semua bersama-sama. Mari kita sambut Tegar Dirgantoro. Tegar, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, dengan penampilanmu seperti ini, atraksi apa yang kira-kira? Atraksi baris berbaris. Baris berbaris? Baris berbaris. Kamu sendirian baris berbaris begitu? Ya, sama pasukan Om. Oh, sama Ada pasukan. Tunggu dulu, sebelum saya percaya dengan penjelasan Tegar. Ini Tegar dari mana? Dari SMKTI Pembangunan Cimahi, Paskibra Azura Sakti. Sudah berapa lama terbentuk? Paskibra Azura udah dari 2004 ya Om. 2004? 2004 udah mulai. Jadi angkatan terus itu. Kalau lulus digantikan Ya, oleh sampai adik-adik sekarang, kelasnya. Ya, sampai sekarang udah menghasilkan sampai angkatan 12. Prestasi apa aja yang sudah pernah dicapai atau didapatkan? Prestasi sih alhamdulillah udah sampai juara umum Kota Cimahi, kabupaten, provinsi, dan yang terakhir kemarin udah sampai tingkat nasional. Baik, di akhir acara ini sebelum kita menyaksikan pertunjukan atau atraksi yang disampaikan atau dibawakan oleh Tegar dan teman-teman, saya akan bagikan satu buku bagus, The Icarus Deception, dan ini akan menjadi milik Anda satu-satu yang di studio. Bagi Anda di rumah, jangan khawatir, Anda juga bisa memiliki buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhir kata, semoga topik kali ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tujuan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Luruskan. Lurus. Because I'm naughty, naughty. Hey, I'm Mr. Simple. Because I'm naughty, naughty. Okay, this is it. Inmates of CBSE, attack! 1, 2,
System scan completed. Rock, rock, every time the beat drop.